Jurgen Klopp dengan strategi menit-menit saktinya kembali memakan korban. Liverpool sekali lagi berhasil menaklukkan lawannya berkat strategi tersebut. Kali ini yang menjadi korban adalah Fulham di leg pertama semifinal Carabao Cup yang usai pada hari Kamis dini hari 11 Januari 2024. Awalnya Fulham terlihat kuat dan seolah-olah bakal memenangkan leg pertama semifinal yang digelar di Anfield lewat gol yang dicetak oleh Willian pada menit ke-19. Namun 2 gol di babak kedua yang melibatkan 2 pemain pengganti membalikan keunggulan bagi The Reds. Apa itu strategi menit-menit sakti Jurgen Klopp? Siapa saja pemain Liverpool yang menjadi pelaksana strategi Jurgen Klopp ini? Dan apakah strategi ini telah memberikan Liverpool banyak keuntungan? Simak penjelasannya sebagai berikut. Apa itu strategi menit-menit sakti Jurgen Klopp? Liverpool harus menghadapi Fulham tanpa beberapa pemain penting. Mohamed Salah berada di Piala Afrika. Trent Alexander-Arnold mengalami masalah lutut. Dominic Szoboszlai juga cedera hamstring. Dan Andy Robertson tentu saja sedang memulihkan diri dari operasi bahu. Jurgen Klopp kehilangan 4 pemain paling kreatif dalam skuadnya saat menjamu Fulham. Tapi menggunakan taktik menit-menit sakti masih terbukti ampuh bagi Liverpool. Menit-menit sakti Jurgen Klopp adalah kebiasaan sang pelatih Liverpool dalam melakukan rotasi pemain, dengan memasukkan beberapa pemain penting pada menit ke-60 atau 65 atau 67. Mengapa disebut sakti? Karena dalam beberapa laga terakhir Liverpool musim 2023-2024, taktiknya ini berhasil memberi The Reds gol-gol yang sangat menentukan. Seluruhnya berujung dengan kemenangan. Di laga melawan Fulham, Jurgen Klopp terlihat sedikit gugup saat memasukkan Cody Gakpo dan Darwin Núñez pada menit ke-56, dan tampaknya masih terlalu awal. Tapi terbukti perhitungan Klopp benar. Hanya dalam waktu 12 menit setelah keduanya turun ke lapangan, Núñez memainkan peran besar memberikan assist untuk menjadi gol balasan pertama dari Curtis Jones. Skor pun berubah menjadi 1-1. Tak sampai 3 menit kemudian, datanglah gol balasan kedua dari Cody Gakpo. Coba tebak siapa pemberi asisnya? Darwin Núñez lagi. Skor 2-1. Ingat bahwa Gakpo dan Núñez merupakan 2 pemain pelapis yang diturunkan hanya 11-12 menit sebelum gol-gol itu terjadi. Tidak ada gol lagi setelah itu. Liverpool kini memimpin skor agregat 2-1 menjelang leg kedua di Craven Cottage 2 pekan lagi. Tapi tentunya taktik menit akhir Jurgen Klopp ini tak akan berjalan tanpa dukungan para pemain andalannya. Inilah para pemain tersebut. Curtis Jones suka Piala Liga. Setelah mencetak 2 gol di babak perempat final melawan West Ham United, Curtis Jones kembali beraksi untuk memulai comeback Liverpool di laga melawan Fulham. Penampilan Liverpool jauh lebih baik di babak kedua, dan mereka dihadapkan dengan pertahanan kokoh Fulham hingga Curtis Jones berhasil memecah perlawanan tim tamu di menit ke-68. Kejelian Diogo Jota melihat bola dari Darwin Núñez, kemudian memberikan assist untuk Curtis Jones yang kemudian dengan tenang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Bola terdefleksi oleh Tosin Adarabioyo, dan kiper Berleno terkecoh dan proses comeback skuad tuan rumah telah dimulai. Saat ini, Jones telah mencetak 4 gol. 2 diantaranya dicetak dalam 2 pertandingan berturut-turut di Anfield. Super Subs Liverpool. Cody Gakpo dan Darwin Núñez adalah beberapa pemain yang tak masuk di daftar starting 11 Liverpool setelah sebelumnya membantu kemenangan The Reds atas Arsenal 3 hari sebelumnya. Tetapi duo ini kemudian sangat mempengaruhi hasil pertandingan setelah dimasukkan di awal babak kedua. Tampil tanpa kenal lelah, Núñez mengirimkan sebuah assist untuk Cody Gakpo yang bermain lebih tenang namun tak kalah mengesankan. Liverpool berhasil membalikan kedudukan dalam waktu hanya 3 menit. Pemain asal Uruguay itu berlari kencang di sayap kiri dalam dan mengirimkan umpan silang untuk Cody Gakpo yang telah bergerak membaca situasi dan berlari cepat ke arah tiang dekat gawang. Ia kemudian melepaskan tendangan voli merobek gawang Fulham. Cody Gakpo kini telah mencetak gol dalam keempat penampilannya untuk Liverpool di kompetisi ini dan menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak gol dalam 4 pertandingan beruntun di Piala Liga sejak terakhir kali dilakukan oleh Vladimir Smisser pada musim 2000-2001. Dejavu Liverpool, taktik sama, beda pemeran. Baru sebulan lebih sedikit sejak terakhir kali Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Fulham di Anfield.
dan Jurgen Klopp mengulangi trik tersebut. Wataru Endo dan Trent Alexander-Arnold yang menjadi penentu kemenangan di laga Premier League yang menegangkan dengan skor akhir 4-3 pada awal Desember lalu. Taktik yang sama tapi pemerannya berbeda. Kali ini adalah Curtis Jones dan Cody Gakpo pemeran utamanya. Kali ini Jurgen Klopp tidak mau menunggu terlalu mepet menit-menit akhir. Ini juga sangat penting untuk memberi mereka kemenangan. Kini Liverpool menuju leg kedua di Craven Cottage dalam 2 pekan mendatang berada di posisi unggul untuk mempermudah melaju ke Wembley. Conor Bradley tampil brilian. Conor Bradley adalah pemain muda yang hebat. Dia bersama skuad Liverpool selama pramusim sebelum akhirnya sempat cedera. Kepercayaan Klopp dibalas dengan sangat baik oleh Conor Bradley. Ia menunjukkan penampilan penuh aksi di posisi bek kanan dan terpilih sebagai pemain terbaik versi supporter. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini memberikan tontonan aksi seorang bek dengan cara yang luar biasa. Gaya yang lebih konvensional dibandingkan Alexander-Arnold yang unik. Bradley tampil lebih bertenaga dan bersemangat. Pemain asal Irlandia Utara ini menampilkan ritme permainan yang keras dan penuh tackle dalam 30 detik pertama. Dan kemudian pada menit-menit terakhir pertandingan, ia mengirimkan bola kepada Nunes dengan sebuah umpan rendah yang hampir saja dikonversi oleh Nunes. Strategi yang masih ampuh bagi Liverpool. Sudah ada 28 pertandingan selama musim 2023-2024 di semua kompetisi yang dijalani oleh skuad Liverpool. Dan mereka berhasil mencetak gol-gol telat sesudah menit 75 dan menghasilkan total 34 gol telat. Anda lihat saja beberapa laga terakhir Liverpool, tak perlu semuanya. Misalnya saat mereka menang atas Arsenal di kandang lawan di Emirates Stadium, saat gol pertama terjadi melalui gol bunuh diri Jacob Kiwior di menit 80, dan disusul gol kedua Luis Diaz di menit 95. Sebelumnya juga terjadi pada kemenangan atas Newcastle United. The Reds unggul 2-1 melalui gol Curtis Jones menit 74. Lalu disusul gol Cody Gakpo selang beberapa menit kemudian yang menjadikan skor 3-1. Sebelum balasan dari lawan menjadikan skor 3-2. Masih ada juga gol dari Mohamed Salah, tetapi melalui titik penalti. Tetapi namanya gol tetaplah gol, dan itu terjadi sesudah menit ke-86. Masih akan ada 90 menit leg kedua di kandang lawan, di Craven Cottage 2 pekan lagi yang akan menentukan hasil semifinal Piala Liga tersebut. Tapi setidaknya, strategi Jurgen Klopp sudah terbukti manjur sejauh ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.